Kemudian yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimatnya nanti kalimat yang positif. Kemudian yang keempat, untuk keyakinan kelas itu tidak diperlukan banyak-banyak, paling 3 sampai 7 atau 10. Ya, tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Karena apa? Supaya untuk mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Misalnya kita maunya apa? Misalnya tentang kebersihan kelas. Jadi lebih banyak fokusnya sesuai dengan kondisi kelas pada saat itu dan juga di sekolah tersebut. Kemudian siapa saja yang akan bentuk keyakinan tersebut? Yaitu semua warga sekolah yang ada di dalam kelas tersebut. Ya, kemarin saya sudah mencoba menerapkan pembentukan peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas di kelas 10 DKV. Memang berat Bapak Ibu, apalagi kita memulai hal baru. Hal baru itu sungguh luar biasa sekali. Kemarin saya menerapkan penerapannya itu dengan meminta seluruh siswa untuk membuat kira-kira peraturan yang harus disepakati di dalam kelas itu apa saja. Jadi semua siswa menuliskan apa yang mau mereka. Misalnya tidak boleh datang terlambat, boleh makan, tidak boleh makan pada saat mengajar. Jadi bukan kita yang menentukan peraturannya, tapi anak-anak. Jadi memang dari dalam diri mereka. Tapi sebelumnya mungkin kita berikan motivasi terlebih dahulu. Jadi supaya apa? Supaya suasana kegiatan pembelajarannya pun juga aman, nyaman. Nah, bagaimana kondisi yang seharusnya. Jadi seperti itu. Jadi kita memberikan motivasi terlebih dahulu kepada anak, kemudian baru mereka membuat peraturan sekolah. Nah, kemudian dari peraturan yang ada itu kita catat semuanya di dalam papan tulis. Kita bahas sama-sama dengan anak, kemudian kita pilah-pilah. Terkadang kan ada yang hampir sama itu. Namanya kalimat-kalimat anak itu kan hampir sama kadang. Ada beberapa yang sama dalam menuliskan mereka. Jadi kita seleksi dulu ada berapa, palingan kita ambil dari seluruh yang menyampaikan itu 10 saja peraturannya. Nah, dari 10 itu kemudian kita yakinkan semua kepada siswa bahwasanya ini akan dijadikan sebagai peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Misalnya, yakin tidak kalian kalau misalkan di ruangan ini harus bersih? Misalnya kan, tidak, mereka menyampaikan peraturannya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, yakin tidak kalian bahwasanya kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan? Kenapa demikian? Jadi kita bahas dulu memang satu persatu. Berat memang Bu, tapi untuk hal yang baik rasanya tidaklah rugi untuk kita lakukan, ya kan? Mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan dan memang menumbuhkan karakter yang baik pada diri anak. Nah, kemudian keyakinan-keyakinan itu kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Ya, kalimat positif misalnya dari membuang sampah sembarangan tadi itu kita ubah kalimat sampahnya menjadi menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi kalimat peraturan di sekolah itu tadi kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi dari keyakinan itu nanti akan tumbuhlah nilai-nilai kebajikan. Kemudian kalau kita sudah punya satu keyakinan kelas, maka kita misalkan ada terjadi satu permasalahan, maka pada saat proses penyelesaian masalah itu kita kembalikan ke keyakinan kelas masing-masing. Nah, inilah penyelesaian permasalahan yang akan kita lakukan, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Fajar mengenai segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi di segitiga revisi ini ada 3 tahapan yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan persoalan siswa. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian menstabilkan identitas ini adalah itu berdasarkan pada prinsip pembuat kesalahan ada bagian dari proses pembelajaran. Bu, kalau kita mau tahu yang benar, biasanya kita tahu dulu dari yang salah, kan? Dari salah kita tahu benar. Maka itu adalah proses pembelajaran. Jadi tidak kita harus melihat langsung anak itu, oh kamu berbuat salah, kamu begini-begini itu tidak. Jadi kita harus membuat identitas mereka supaya tidak langsung kita menyalahkan gitu. Jadi kalau pada saat pada saat dia melakukan kesalahan, maka dia sedang melakukan kegagalan dalam melakukan identitas dirinya. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama, ini bisa dicobakan, sampaikan kepada siswa. Jadi nanti kalau ada anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, itu kita panggil secara pribadi. Jadi tidak perlu ada anak yang lain, cukup kita saja berdua dengan anak tersebut. Jadi penjelasannya seperti itu. Yang pertama, langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu pada saat menstabilkan identitas itu kita tanyakan ini. Ada beberapa ini pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada anak. Berbuat salah itu wajar, ya, karena dulu ibu juga pernah melakukan kesalahan. Karena kita bukan manusia yang sempurna yang tanpa ada salah dan dosa. Jadi yakinkan dulu anak bahwasanya dia nanti dia bisa mengaku bahwa saya salah. Jadi kita buatkan keyakinan dulu kepada anak tersebut. Kemudian yang jelas kemudian kita berikan penekanan lagi kepada siswa bahwasanya kita tidak akan mencari siapa yang salah. Jadi supaya mental anak ini tetap baik, ya kan? Jadi kita tidak langsung boleh menyalahkan pada siswa. Betul tidak Puji sebagai psikolog? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa kita sampaikan ke siswa agar mentalnya tetap tenang dulu. Jadi tidak langsung panik, tidak langsung otomatis kalau kita berhadapan anak pada saat emosi dengan emosi, itu yang ada adalah bukan selesai masalahnya, tapi tambah masalah. Jadi itu. Jadi tenangkan dulu anaknya, ditanya dulu, diberi dukungan dulu, baru nanti dia akan cerita dengan sendirinya. Tapi saya rasa tidak semudah membalik telapak tangan. Saya rasa. Tapi apa salahnya kita coba mungkin dari hal-hal kecil dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menenangkan, kemudian nanti dia akan berbicara sendiri. Iya, saya tadi melakukan ini. Kenapa kamu melakukannya? Nah, di validasi tindakan salah itu berdasarkan pada prinsip-prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap manusia memang punya kebutuhan yang disampaikan dengan Pak Fajar tadi. Nah, itu ada kaitannya juga. Nah, kemudian pada saat melakukan validasi tindakan yang salah, ini ada beberapa yang bisa kita sampaikan alternatif jawaban yang bisa kita sampaikan kepada anak. Ya, kamu pasti tahu alasan melakukannya kenapa. Kemudian jika kamu melakukan hal tersebut, apakah itu bisa merugikan orang lain? Jadi kita tidak perlu adu otot untuk menyelesaikan masalah dengan anak. Ya, jadi cukup dari hati ke hati kita bicara dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitasnya dulu, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Setelah kita memvalidasi tindakan salah, oh ternyata kamu memang begitu. Kenapa? Nah, itu barulah kita menanyakan keyakinan. Nah, tadi pada saat di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas.
Nah, kita munculkan lagi keyakinan di dalam kelas itu ke dalam penyelesaian masalah. Ini ada video tentang penyelesaian persoalan dengan menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Mungkin ini bisa kita lihat bagaimana contoh penerapannya. Salam dan bahagia untuk Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang program disiplin yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Ya Pak, sudah lama nggak ketemu sekarang? Kenapa ada yang ada di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang berubah seperti itu. Ini termasuk menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain mereka
persoalan yang terjadi pada siswa, tempat untuk curhat bagi mereka, kemudian kita juga sebagai sahabat untuk mereka, kemudian kita juga sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah, meskipun kita bukan seorang hakim, ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk permasalahan yang misalnya disampaikan oleh Pak Bagas itu, misalnya kita ini anak dalam melakukan kesalahan, kemudian sudah dilakukan restitusi, tapi belum juga membuahkan hasil, tapi belum ada perubahan. Maka memang perlunya kolaborasi baik itu dari orang tua maupun dari pihak yang lainnya. Misalnya dari guru BK, karena guru BK ini orang yang bisa memahami psikologi dari siswa biasanya. Ya Bapak Ibu, ya betul tidak Bu Fuji? Biasanya ya ada ilmu-ilmu tersendiri dia untuk menghadapi siswa. Bagaimana dia bisa memancing motivasi dari dalam diri siswa itu, kenapa dia melakukan hal tersebut, kemudian kira-kira nanti kalau sudah melakukan hal tersebut, keyakinan apa yang bisa dia perbuat, dari misalkan saya melakukan kesalahan ini berarti saya nanti begini. Jadi saya harus bisa menemukan motivasi dalam diri dia kenapa dia melakukan tersebut. Nah, jadi memang tidak mudah dalam menggali informasi bagi siswa yang sedang tidak stabil identitasnya, ya, atau sedang gagal identitasnya karena melakukan kesalahan, sehingga kita perlu adanya kolaborasi tidak hanya satu pihak saja. Mungkin bisa jadi motivasinya dari orang tua, bisa jadi juga dari teman yang lain atau dan sebagainya. Jadi kita harus memang pandai-pandai untuk menggali informasi dari dalam diri siswa tersebut. Jadi begitu yang bisa dilakukan oleh kita sebagai guru. Mungkin di sini kebanyakan sebagai wali kelas ya, yang sering menghadapi siswa-siswa yang bermasalah ini, apalagi terutama bukan ingin menyalahkan, bukan ingin menjudge sebagai anak TDS itu begini, tidak. Anak yang lain pun juga ada seperti itu gitu. Jadi merata sekarang itu Bapak Ibu, bukan tidak hanya laki-laki saja, tapi anak perempuan pun sekarang juga sudah meraja tingkat kenakalannya juga sudah luar biasa gitu. Jadi kadang kita ini kan ketemunya sudah besar ya Bapak Ibu. Jadi persoalan atau karakter itu sudah terbawa dari di rumah, dari kecil, dari SD-nya dia bagaimana, di SMP-nya bagaimana, belum lagi di lingkungan rumah dia tinggal itu bagaimana. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan dia seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak tersebut, kamu begini, tidak bisa. Karena sebelum kita ketemu itu terus dia sudah melewati beberapa proses terlebih dahulu. Jadi begitu Bapak Ibu. Silakan dibuat, dituliskan di dalam statement yang sudah Ibu bagikan, kemudian nanti ditempel di sini. Ibu kasih waktu berapa menit? 2 menit untuk menulisnya. Silakan dimulai dari sekarang. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian tempelkan statementnya di bagian sini sesuai dengan tulisan kesepakatan kelas nih. Silakan tempelkan di sana. Dari mulai Winda, kemudian Nana Dini, silakan tempelkan. Tina, silakan. Ilham, silakan tempelkan di sini. Sudah? Oke, supaya kelihatan rapi ya, Ibu rapikan dulu. Oke. Nah, ini sudah ada berapa? Ada 10 kesepakatan kelas yang sudah ditempelkan di depan. Ya, mungkin ada yang bisa
Mira? Oh, boleh, silakan Mira untuk membantu saya di sini membuat kalimat positif ya. Yang pertama, kalimat positif yang pertama. Tadi kalimat positifnya yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kira silakan dituliskan kalimat positifnya ya. Kita sepakati dulu kalimat positif dari kesepakatan kelas kita yang pertama, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Apakah itu sudah menjadi kalimat positif? Belum. Belum, kalimat positifnya apa? Menjaga kebersihan. Silakan dituliskan Kira yang pertama itu menjaga kebersihan. Kita tunggu dulu Kira selesai nulisnya. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelas yang kedua tadi apa? Tidak menggunakan HP pada saat belajar. Kalimat positifnya apa? Berarti yang kedua, kalimat positifnya adalah bijak dalam menggunakan handphone. Kemudian kesepakatan kelas yang ketiga, menghormati sesama teman. Kira-kira sudah positif belum kalimatnya? Berarti kalimat positif yang kedua, yang ketiga itu adalah menghormati sesama teman. Yang ketiga B, menghormati sesama teman. Kemudian yang keempat, tidak tidur di saat jam pelajaran. Kalimat positifnya apa? Memperhatikan guru saat salah satu menyebutkan. Cerita. Memperhatikan guru saat KBM. Oke. Untuk yang kalimat positif yang nomor 4, memperhatikan guru pada saat kegiatan belajar mengajar. Kemudian kesepakatan kita yang kelima. Berapa lagi kita? Nomor 5, tidak bolos saat jam pelajaran. Apakah ini sudah merupakan kalimat positif? Belum. Coba si Akbar, kalimat positifnya apa? Rajin datang ke sekolah. Rajin datang ke sekolah. Sudah kalimat positif, coba Serti. Hadir dalam jam pelajaran. Nah, hadir dalam jam pelajaran. Kemudian yang ke-6, berpakaian dengan rapi. Berpakaian dengan rapi apakah sudah merupakan kalimat positif? Sudah. Yang ke-6, berpakaian dengan rapi. Berpakaian dengan rapi. Kemudian yang ke-7, tidak makan saat guru mengajar. Apakah sudah merupakan kalimat positif? Belum. Kalimat positifnya apa? Coba bilang. Makan pada saat jam istirahat. Jadi makan itu pada saat jam istirahat ya, bukan pada saat jam pelajaran. Jadi yang ke-7, makan pada saat jam istirahat. Makan pada saat jam istirahat. Kemudian yang ke-8, tidak mengambil barang milik orang lain. Nah, kalau mengambil barang milik orang ini namanya apa? Nanti bukan kalimat positif. Kita buat kalimat positifnya. Kalimat positifnya apa? Mengembalikan barang yang sudah diambil. Nah, yang ke-8 yaitu mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Yang ke-9, tidak datang terlambat. Artinya tepat waktu, ya. Dimanapun kita sekolah,
Kita datang tepat waktu. Kalimat positifnya apa? Hadir tepat waktu. Nomor 9 itu hadir tepat waktu. Kemudian suasana yang terakhir ya, suasana aman dan nyaman. Dimanapun kita berada, kita pasti menginginkan suasana itu yang aman dan nyaman. Nah, apakah ini sudah merupakan kalimat positif? Sudah. Berarti yang ke-10 yaitu suasana aman dan nyaman. Suasana aman dan nyaman. Oke. Dan nyaman. Ya, terima kasih Kira sudah membantu Ibu ini. Jadi dari kalimat kesepakatan kelas ini tadi, kalimat-kalimat yang sudah kalian buat, kemudian kita susun menjadi kalimat positif. Ada 10 kalimat positif di sini atau hampir sama maknanya. Ada? Coba kita lihat ya. 1. Menjaga kebersihan kelas. Ada yang lainnya enggak? Bijak dalam menggunakan HP, menghormati sesama teman, memperhatikan guru saat KBM, hadir dalam jam pelajaran. Ini hadir tepat waktu, hampir sama enggak nih hadir dalam jam pelajaran dengan hadir tepat waktu? Hampir sama. Maka lebih cenderung kemana? Hadir tepat waktu atau hadir dalam jam pelajaran? Hadir tepat waktu. Berarti kita gunakan yang hadir tepat waktu ya. Kemudian ini berpakaian dengan rapi, makan pada saat jam istirahat, mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Suasana aman dan nyaman. Kalau suasana aman dan nyaman ini sudah pasti kita akan menghormati teman, ya kan? Kemudian ada lagi yang kira-kira sama enggak? Dari ke yang hanya 5 dengan 9 ya? Yang hampir sama. Nah, dari kalimat positif ini maka akan timbul nilai-nilai kebajikan. Maka di sini akan timbul nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai-nilai kebajikannya menjaga kebersihan lingkungan atau menjaga kebersihan kelas. Itu nilai kebajikan yang kita terima itu adalah disiplin. Ya, nilai kebajikannya adalah yang pertama disiplin. Kemudian bijak dalam menggunakan handphone. Ayo, yang mana? Kalau misalnya yang menjaga kebersihan kelas tadi itu masuk ke disiplin atau ke dalam tanggung jawab? Mana? Tanggung jawab atau disiplin? Nah, betul sekali. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian menghormati sesama teman. Sopan? Nomor 1 ya, menghormati sesama teman. Kemudian menghormati guru. Itu merupakan sopan santun. Sopan santun. Kemudian hadir pada saat jam pelajaran, hadir tepat waktu, kemudian mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Itu nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya apa? Tertib. Oke, nilai kebajikannya adalah tertib. Nah, dicopot ya. Jadi dari ini tadi, nah berpakaian rapi ini mulai yang mana? Berpakaian rapi ini termasuk disiplin kah? Termasuk tanggung jawab kah? Makan pada saat jam istirahat. Yang masuk yang mana ini? Atau ada lagi dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita buat, masih ada lagi? Atau dia masuk ke dalam tertib? Makan pada saat jam istirahat. Tertib. Ya, masuk tertib. Jadi dari ke-10 ini dapatlah kita 4 nilai-nilai kebajikan.
kebajikan. Jadi ada 4 nilai kebajikan dari kalimat positif yang sudah kita